may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Para hadirin jamaah sekalian, ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali bisa dipertemukan dalam kajian rutin. Insyaallah kita di kesempatan kali ini pekan keempat, ya, kita membahas akidah, ya, ilmu akidah. Jika di pekan 1 sampai 3 insyaallah membahas fikih, ya. Pekan keempat atau kelima nanti membahas akidah dan tauhid, ya. Jadi ini harus kita senantiasa kuatkan, ya, karena akidah ini adalah fondasi, ya, di dalam diri kita untuk bisa menjalankan ajaran agama, ya, dengan benar dan menjalani, ya, amal-amal soleh keseharian kita. Nah, kita masih membahas tentang iman kepada Allah, yaitu selain kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang satu, ya, satu-satunya Tuhan, kita juga mesti meyakini bahwa Allah sudah memperkenalkan dirinya baik di dalam Al-Quran, ya, maupun melalui sunnah Rasulullah SAW yang menyebutkan kepada kita tentang sifat-sifatnya. Ini semua sifat yang Allah Subhanahu wa taala, ya, yang informasikan kepada kita, ya, itu harus kita terima, harus kita yakini, ya, tentu dengan prinsip-prinsip, ya, yang akan kita bahas. Tidak boleh kita kemudian menolak, ya, tidak boleh kita menjadi orang yang sok tahu tentang Allah. Ya, Allah sudah ngasih tahu bahwa Allah itu punya sifat begini, lalu kemudian kita sok tahu menolak, enggak begitu, padahal Allah sudah ngasih tahu. Ya, karena yang paling tahu tentang Allah, ya, adalah Allah sendiri. Jadi Allah memberikan informasi, ya, tentang sifat-sifatnya itu adalah tiada lain tujuannya agar kita mengenal Allah, ya, ma'rifatullah. Karena dengan mengenal Allah, ya, kita akan, ya, semakin dekat dengan Allah, semakin besar rasa pengagungan kita kepada Allah, ya. Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna, ya, yang agung, ya, sehingga bisa selalu menghadirkan, ya, di dalam hati, di dalam pikiran kita, ya, akan kebesaran dan kekuasaan Allah itu, sehingga itulah yang akan menjadi pendorong di dalam melakukan amal soleh, yang akan menjadi tujuan yang kita tuju dari setiap amalan yang kita lakukan. Ya, makanya semakin kita mengenal Allah, ya, maka kita akan semakin mengagungkan Allah. Nah, cuman di sini harus kita pahami, ya, bagaimana, ya, prinsip-prinsip yang harus kita pegang, ya, di dalam mengimani dan menetapkan, ya, sifat-sifat Allah, ya, supaya tidak keliru. Para ulama sudah menjelaskan, ya, diantaranya di dalam buku yang saya tulis ini, yaitu syarah, ya, atau penjelasan terhadap
matan akidah yang ditulis oleh seorang ulama, yaitu Ibnu Abi Zaid ya Al-Qayrawani, yang wafat tahun 386 Hijriah, di abad 4 Hijriah. Ya, beliau menyebutkan ya di dalam matannya, wala yablughu kunha sifatihil wasifun, ya, di halaman 38. Tidak akan sampai pada mengetahui hakikat sifatnya orang-orang yang mensifatinya. Jadi tidak akan sampai mengetahui hakikat. Ya, hakikat itu artinya wujud sebenarnya, wujud nyatanya ya, tentang sifat-sifat Allah itu. Nah, artinya di sini ada pengetahuan kita yang terbatas. Ya, kita tidak mengetahui secara sempurna, secara keseluruhan tentang Allah itu. Ya, karena Allah itu Maha Besar, tidak mungkin ya dikuasai ya seluruh hakikat sifat, termasuk hakikat zatnya. Jadi kita dikasih tahu, cuman ilmu itu sedikit. Makanya kata Allah kan dalam Al-Quran, wa mautitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian itu diberi ilmu kecuali hanya sedikit saja. Tetapi dengan ilmu yang Allah berikan yang sedikit itu sudah cukup untuk mengenal Allah. Sudah cukup untuk menjadi bekal kita menghadirkan ya perasaan di dalam diri kita untuk selalu dekat dengan Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, oleh karena itu kita jangan melampaui ilmu yang sudah Allah berikan itu. Jangan kemudian tadi melebihi, jadi sok tahu. Ya. Wala yuhitu bi amrihil mutafakkirun, tidak akan dapat menguasai urusannya orang-orang yang memikirkannya. Ya'tabirul mutafakkiruna bi ayatihi. Orang-orang yang memikirkan itu akan mengambil pelajaran ya, dengan ayat-ayatnya. Wala yatafakkaruna fi mahiyati dzatihi, dan mereka tidak memikirkan tentang hakikat zatnya. Jadi ketika saya kasih tahu Allah itu memiliki sifat ini, sifat ini, sifat ini, sudah berhenti sampai di situ. Jangan memikirkan bagaimananya. Jangan memikirkan lebih jauh dari itu. Karena itu ya tidak diberikan ilmunya kepada kita. Ya, jangan sampai kelewatan. Ya. Tetapi ketika kita sudah mengetahui tentang sifat-sifat yang Allah beritahukan kepada kita, ya, apa yang harusnya yang membuat diri kita sibuk, yaitu adalah mengambil pelajaran ya dari ayat-ayatnya. Ya, karena semua yang ada ini kan ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita memikirkan itu, mengambil pelajaran ya untuk kita mengingat Allah, untuk kita menyadari akan kebesaran Allah. Setelah itu kita lebih memikirkan apa dampaknya terhadap diri kita. Ya, kalau kita sudah mengetahui bahwa Allah itu Maha mendengar, ya berarti apa dampaknya buat kita? Kalau Allah itu Maha mendengar, tidak ada suara sekecil apapun kecuali didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti kan membuat kita menjadi berhati-hati di dalam berbicara. Karena semua didengar oleh Allah. Karena Allah Maha mengetahui, Maha melihat. Kita harus lebih memikirkan apa dampaknya buat kita, yaitu agar kita selalu menjaga perbuatan kita. Karena semuanya dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendorong kita kepada itu, kepada dampaknya di dalam diri kita.
Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang sifat-sifatnya, bukan hanya sebatas ngasih tahu doang, tapi di sana ada dorongan bagi kita untuk beramal. Ya, ada dorongan bagi kita untuk ya memurnikan, ya bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah. Jadi itu tujuan. Nah makanya ya prinsip di dalam menetapkan ya sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, ya ini diantaranya ya oleh banyak para ulama yang telah disimpulkan, ya diantaranya oleh Syekhul Islam ya Ibnu Taimiyah ya, tetapi sebelum beliau juga banyak sebetulnya. Ya ini yang paling ringkas ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan wa minal imani billah, ini halaman 40. Di antara iman kepada Allah al-imanu bima wasafa bihi nafsuhu, mengimani ya setiap yang Allah sifatkan tentang dirinya fi kitabihi, di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan dengan yang disifatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Ya, jadi kita semua harus mengimani, menetapkan apapun Allah membicarakan tentang dirinya. Makanya sifat-sifat Allah banyak. Ya, bukan hanya sebatas misalnya ada orang membatasi ada 7 sifat, 13, 20 sifat 20. Tidak hanya itu. Ya, atau nama-namanya ya ada 99 Asmaul Husna. Itu juga bukan pembatasan. Ya. Bukan pembatasan, karena nanti ada di dalam doa ya, di antara doa yang diajarkan ya oleh Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam itu ya, di antaranya menyebutkan ini ya, halaman 104 ya di sini ya. As'aluka bikulli ismin huwa lak, ya aku memohon kepadamu dengan seluruh nama yang kau miliki, samaita bihi nafsak, yang kau namai terhadap dirimu ya, di dalam Al-Quran, au alam tahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitab, au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, ya atau engkau simpan dalam ilmu ghaib di sisimu. Itu jadi ada nama-nama Allah yang disimpan oleh Allah, ya kan, di dalam ilmu ghaib yang tidak disampaikan. Ya, jadi nama-nama Allah itu tidak terbatas pada 99 Asmaul Husna. Ya, jadi apapun harus kita terima. Nah, cuman prinsipnya di sini dipertegas ya, ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah min ghairi tahrifin, tanpa adanya tahrif, pengubahan. Ya, jadi kita terima apa adanya menurut makna yang dipahami oleh orang Arab. Dalam bahasa Arab dipahami seperti apa, ya itulah tetapkan. Ketika Allah menetapkan misalnya Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, maka tetapkan apa adanya yang dipahami oleh orang-orang Arab ketika Al-Quran itu diturunkan. Ya, tetapi wala ta'til, dan juga tidak menolaknya, tidak mengabaikan satu nas pun, baik ayat di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi yang sahih, ya tidak boleh ditolak. Karena selama hadis itu sahih, ya walaupun ya hadis sahih itu kan ada yang melalui riwayat banyak orang yang disebut dengan riwayat mutawatir,
ataupun riwayat perorangan yang disebut dengan riwayat ahad. Ya, semuanya harus diterima tanpa terkecuali. Ya, baik dalam masalah hukum, fikih, termasuk dalam masalah akidah. Karena ada sebagian kelompok yang menolak hadis-hadis ahad. Jadi yang riwayat perorangan itu artinya ada. Maka dalam ilmu hadis kan hadis ahad itu ada 3. Ada yang gharib. Gharib itu perawinya seorang. Ya, di antara tingkatannya itu ada 1 orang yang meriwayatkan. Ya, atau ajiz itu 2 orang. Atau masyhur itu lebih. Ya, cuman tidak sampai derajat mutawatir. Nah, jadi riwayat ahad ini selama dia sahih, para perawinya sudah ditelusuri, ya kan, kredibilitasnya, ya, keamanahannya di dalam menyampaikan hadis terpercaya. Ketika itu semua sudah terbukti dan dikatakan sahih di dalam ilmu hadis, itu harus diterima, tidak boleh diabaikan. Ya, kalau ditolak ya berarti menolak hadis. Ya, menolak ajaran Islam. Karena kalau hadis ahad ditolak, itu akan banyak ajaran Islam yang ditolak. Karena hadis mutawatir tadi yang melalui riwayat banyak orang itu sedikit. Ya, tata cara ibadah sholat, ya kan? Itu kan diriwayatkan banyaknya dari perorangan. Karena Rasul itu ketika ngajar kan enggak selamanya selalu banyak. Kadang 1 orang Rasul menyampaikan hadis, 2 orang. Jadi Rasul itu dalam mengajar begitu. Karena di zaman Rasul dulu juga sama, banyak kesibukan. Yang lain juga ya masih dan kesibukannya. Ya, Rasul tetap setia mengajar. Karena dari 1-2 orang itu dia akan menyampaikan lagi ke yang lain hingga sampai kepada kita. Nah, banyaknya hadis-hadis Nabi itu disampaikan melalui perorangan tadi. Tidak selalu banyak gitu. Makanya walaupun sedikit jalan terus dakwah itu. Walaupun jamaahnya sedikit ya jalan terus. Ya. Nah, tetapi tadi ya jangan diubah maknanya. Misalnya tangan diubah jadi kekuasaan. Ya, wajah diubah jadi zat Allah. Padahal jelas disebutnya wajah, tangan. Ya kita terima apa adanya. Lalu min ghairi takyif, nah tanpa membagaimanakan. Tak itu dari kata kaifa. Kaifa itu kan bagaimana. Makanya nanti ada orang yang bertanya kaifa itu, ya ini fatal, bertanya tentang bagaimana, tentang sifat Allah itu. Karena tadi di luar jangkauan kita. Dimarahi atau oleh para ulama ya, diantaranya nanti ada riwayat dari Imam Malik. Ya, dimarahi orang yang bertanya karena dulu munculnya berbagai kebid'ahan, kesesatan dalam masalah akidah. Ya, khususnya tentang sifat-sifat Allah itu bermula dari mempertanyakan bagaimana. Ya, ini keterima Allah, terima saja, jangan bertanya bagaimana. Karena tadi kita diberi ilmu ini sedikit. Ya, bukan wilayah akal kita untuk memikirkan lebih jauh. Maka min ghairi takyif, tanpa bertanya bagaimana, wala tamsil, dan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Jadi prinsipnya setiap sifat yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita itu semuanya pasti beda dengan makhluk, jangan disamakan. Prinsipnya begitu semuanya. Jadi oleh karena itu tidak ada satupun sifat yang Allah sifatkan tentang dirinya yang sama dengan Allah, tidak ada. Karena sudah diberikan prinsip di awal bahwa tanpa ada keserupaan dengan makhluk, sudah tetapkan. Jangan kita so tahu dikasih tahu Allah itu begini, lalu kita langsung kalau begitu sama dengan makhluk. Padahal Allah sudah menegaskan tidak sama dengan makhluk, tetapkan saja.
Ya, jadi tidak menyamakan dengan makhluk itu setelah kita menetapkan sifat Allah. Bukan justru malah dijadikan alasan menolak sifat Allah. Nah, inilah diantaranya sejarah munculnya orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah itu. Adalah kalau ditetapkan sifat Allah berarti sama dengan makhluk dong. Ya, padahal tidak boleh menyamakan dengan makhluk setelah menetapkan sifat Allah, bukan dijadikan alasan untuk menolak sifat Allah. Ya, karena muncul tuh kalangan-kalangan yang menolak. Ketika dikatakan Allah Maha mendengar, mereka mengatakan Maha mendengar, kan makhluk juga mendengar. Oh, berarti sama dengan makhluk. Mendengar itu sifat makhluk. Akhirnya karena mereka beranggapan oh ini menyamakan dengan makhluk, akhirnya ditolak. Allah Maha mendengar itu. Ya, jadi ini sok tahu. Padahal kita bisa katakan Allah Maha mendengar, makhluk Maha mendengar, tetapi mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk. Semua sifat Allah begitu. Allah Maha melihat, makhluk melihat, manusia melihat. Apakah karena sama-sama di makhluk ada lalu ditolak? Tidak, tetap ditetapkan, tetapi melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya makhluk. Begitu juga ketika dikatakan Allah memiliki dua tangan, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Ya kan, Allah memiliki dua tangan, yang dua tangannya itu senantiasa memberi sesuai dengan yang Dia kehendaki. Ya, lalu berkata kepada iblis, lima mana ta'antas juda, lima khalaqtu biyadaya. Ya, wahai iblis, kenapa kamu yang menolak untuk sujud kepada Adam? Yang Adam itu aku ciptakan dengan dua tanganku. Kan di situ Allah jelas menyebut dua tanganku. Ya, jadi Allah menyebut Allah punya dua tangan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan menjadi kekal wajah Rabbmu. Allah menyebut wajah Rabb, wajah Allah. Jadi kita tetapkan Allah punya wajah, ya Allah punya kedua tangan dan seterusnya. Ya kan, jangan kemudian kita menolak, oh kalau Allah punya wajah sama dengan makhluk, lalu ditolak. Kalau Allah punya dua tangan, oh sama berarti dengan makhluk, lalu ditolak. Padahal prinsipnya sama kayak tadi. Allah punya wajah, makhluk punya wajah, tapi wajah Allah berbeda dengan wajah makhluk. Semuanya begitu, Pak, prinsipnya min ghairi takyifin wala tamsil. Semuanya begitu. Tidak usah kita memikirkan lebih jauh bagaimana kalau Allah punya wajah, berarti bagaimana wajah Allah? Bagaimana? Nah, pertanyaan bagaimana itulah yang dilarang. Ya, Allah turun ya di setiap sepertiga malam ke langit dunia. Kita paham kan yang namanya turun. Nah, jangan kemudian turun kayak makhluk turun, Allah turun, berarti kalau begitu sama dengan makhluk, lalu ditolak. Padahal hadis itu sahih. Yanzilu Rabbuna, ya kan, di sulusil lain. Rabb kita itu turun di setiap sepertiga malam, ya kan, untuk melihat ya hamba-hambanya yang berdoa, yang memohon ampun kepada Allah. Kan itu jelas hadisnya sahih. Ya, jangan kemudian kita ya menyamakan dengan makhluk. Kalau kan makhluk turun, Allah karena makhluk ini turun. Kalau dikatakan Allah turun berarti Allah sama dengan makhluk, lalu ditolak. Ya kan? Padahal prinsipnya sama kayak tadi. Allah turun dengan makhluk turun itu berbeda. Turunnya Allah sesuai dengan keagungannya. Tidak perlu kita bertanya bagaimana cara turunnya Allah. Itu yang dilarang.
Sebagaimana ketika disebut Allah beristiwa, bersemayam di atas arsy. Ya, kenapa disebut di atas arsy? Karena arsy itu kan makhluk yang paling tertinggi. Di makhluk yang tertinggi, setelah arsy tidak ada makhluk lagi melainkan adanya Allah. Istiwa itu artinya berada tinggi di atas. Jadi Allah itu kan keberadaannya itu tinggi di atas seluruh makhluk. Ya tidak mungkin Allah butuh kepada arsy, karena semua makhluk itu butuh kepada Allah. Allah tidak butuh kepada makhluk. Ya, yang sudah kita bahas di surat Al-Ikhlas ya, di pertemuan sebelumnya, itu Allah memiliki sifat As-Samad. Ya, As-Samad itu yang seluruh makhluknya butuh kepada Allah, dan Allah tidak butuh. Jadi Allah di atas arsy itu bukan berarti Allah butuh kepada arsy. Itu menunjukkan keberadaan Allah yang tinggi di atas seluruh makhluknya. Ya kan? Nah, tidak perlu kita bertanya bagaimana caranya itu udah di luar kemampuan akal kita. Nah, makanya di sini ada riwayat dari Imam Malik. Ya, dari Ja'far bin Abdillah, dia berkata, Ja'a rajulun ila Malik bin Anas. Seorang lelaki datang kepada Malik bin Anas. Imam Malik, ya ini Imam Malik ini termasuk tabi'ut tabi'in, generasi salafus saleh yang menjadi salah satu imam. Ya, di antara 4 imam itu. Ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik. Ya, faqala, lalu lelaki itu berkata, ya Aba Abdullah, wahai Aba Abdullah. Abu Abdullah ini kunyah, ya panggilan ya yang dinisbatkan kepada anaknya. Dan menariknya 4 imam ini semua kunyahnya sama, Abu Abdullah. Imam Syafi'i Abu Abdullah, Imam Ahmad Abu Abdullah, Imam Abu Hanifah Abu Abdullah. Ya kan, Imam Malik juga Abu Abdullah. Ini menariknya sama. Lalu orang itu berkata, Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa, bersemayam di atas arsy. Kaifa istawa? Dia bertanya, bagaimana Allah beristiwa? Nah, ini pertanyaan yang sangat fatal, yang sangat besar. Ya, fala qala fama raaitu malikan wajada min syai'in kamau jidatihi mimma qalatihi. Aku tidak melihat Malik marah seperti marahnya terhadap perkataan tersebut. Ia dipenuhi dengan keringat. Jadi ketika ditanya itu marah dan keringat keluar bercucuran. Karena ini pertanyaannya nggak main-main. Pertanyaan bagaimana? Gitu ya, bahkan terdiam lama Imam Malik itu. Ya, orang-orang pun diam, mereka menunggu apa yang akan dilakukan olehnya terhadap orang tersebut. Jadi agak lama Imam Malik itu ya diam dalam keadaan marah, berkeringat. Ketika ditanya seperti itu, lalu kemudian setelah kembali normal, Imam Malik berkata, al-kaifu majhul. Bagaimananya tidak, atau al-kaifu ghairu ma'qul. Ya, bagaimananya tidak dapat dijangkau akal. Ya, tidak diketahui, siapa yang tahu tentang bagaimananya. Ya, tetapi wal istiwa minhu ghairu majhul. Istiwanya sendiri tidak majhul, artinya diketahui. Kita paham istiwa itu. Ya, tetapi istiwanya Allah, bersemayamnya Allah, ya tak paham maknanya tapi tidak tahu caranya. Paham maknanya tapi tidak tahu caranya. Ya, wal imanu bihi wajib, mengimaninya itu wajib. Karena itu jelas disebut di dalam nas. Wasu'alu anhu bid'ah, ya, dan ya, menanyakan tentangnya, yaitu tentang kaifa tadi, bagaimana tadi, itu bid'ah. Kebid'ahan yang diada-adakan, yang justru menjadi penyebab kesesatan, penyimpangan. Fa inni akhafu an takuna dhalan. Ya, sungguh aku khawatir engkau adalah orang yang sesat. Ya, fa amara bi fa ukhrija
Ya, lalu Imam Malik memerintahkan untuk mengeluarkan orang tersebut dari majelisnya, diusir. Karena ini orang ini nggak main-main. Bertanya seperti itu bukan dia ingin tahu, bukan, tidak. Itu untuk memancing, untuk menjebak orang terjatuh kepada kesesatan. Karena semua kesesatan setelah itu adalah berawal dari menanyakan bagaimana. Ya. Nah, dari pertanyaan itu kan, misalnya ketika dikatakan tadi Allah beristiwa, Allah turun, Allah punya tangan dan sebagainya. Nah, dengan pertanyaan bagaimana, ketika orang memikirkan, akhirnya menyamakan dengan makhluk. Terjatuhlah kepada menyamakan. Ya, musyabbihah. Nah, sebaliknya, ya, dengan memikirkan bagaimana, dianggapnya oh kalau begitu sama dengan makhluk, akhirnya ditolak. Tidak mau menerima, tidak mau menetapkan bahwa Allah punya sifat turun, punya sifat istiwa dan sebagainya. Ya, nah itu fatal. Ya. Ya, di antaranya juga disampaikan ya oleh ulama lain, misalnya Imam Abul Qasim Ismail Al-Asfahani Asy-Syafi'i, wafat tahun 535, ya, yang menjelaskan ya tentang akidah Ahlussunnah ini berkenaan dengan sifat-sifat Allah yang dia disampaikan oleh para ulama salafus saleh. Ya, dia mengatakan madhabu Malik. Ini kan para ulama salafus saleh ya, generasi tabi'ut tabi'in. As-Sauri, Sufyan As-Sauri, Asy-Syafi'i, Al-Auza'i, lalu kemudian setelah itu Imam Asy-Syafi'i, ya, Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi, Ishaq bin Rohawi, ya, anna sifatillahi allati wasafa biha nafsahu wa wasafahu biha rasuluhu, bahwa sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya dan juga disifati oleh Rasulnya, minas sam'i, dari mendengar, sifat mendengar, wal basori, sifat melihat, wal wajhi, sifat wajah, Allah memiliki wajah, wal yadain, Allah memiliki dua tangan, wasairi sifatihi, dan seluruh sifat-sifatnya, innama hiya ala dhahirihal ma'rufil masyhur, dia ditetapkan sebagaimana makna zahirnya, artinya makna yang jelas ditunjuki oleh nas, yang dikenal dan masyhur, ya, min ghairi kaifin yutawahamu fiha, ya, tanpa menanyakan bagaimananya tadi itu, ya, wala tasbih, dan tidak menyerupakan dengan makhluk, wala ta'wil, dan tidak mentakwilkan. Dan mentakwilkan itu tadi mengalihkan makna yang jelas. Ya, udah jelas maknanya wajah, lalu dialihkan. Udah jelas maknanya kedua tangan, ya, dimanai kekuasaan. Padahal untuk kekuasaan Allah ya ada nas lain jelas. Allah memiliki kekuasaan, iya. Tapi ketika disebut dua tangan, dia adalah sifat khusus. Selain kedua tangannya itu bisa menunjukkan sifat kekuasaan, bisa menunjukkan nikmat Allah, ya, tetapi sekaligus menetapkan bahwa Allah memiliki dua tangan, bukan malah ditolak. Ya, nah itu kan semuanya ya agar kita meyakini ya akan kebesaran Allah. Ya, ketika disebut sifat-sifat Allah itu tidak ada ya sama sekali yang sama dengan makhluk. Semuanya menunjukkan sifat kesempurnaan. Karena kan Allah ini punya zat, ya kan? Yang namanya ada itu ya pasti ada zatnya. Ya, zatnya yang tersendiri, yang terpisah dari makhluk. Ya, nah tentu zat Allah ya berbeda dengan zat makhluk. Ya, kita tidak tahu sifat Allah, ya tidak tahu bagaimananya. Ya, tidak tahu gambaran wujud nyatanya seperti apa, karena memang zat Allahnya juga kita tidak mengetahui bagaimananya.
gitu ya. Jadi inilah ya prinsip-prinsip ya di dalam ya menetapkan ya sifat Allah, dan prinsip ini juga sebetulnya disebutkan di ayat kursi ya, wala yuhituna bi syai'in min ilmi. Jadi tidak ada yang menguasai ilmu tentang zat Allah. Kita hanya diberi pengetahuan sedikit, tapi menguasai seluruhnya zat Allah itu sebenarnya tidak. Makanya nanti di akhirat pun ketika di surga, para penghuni surga bisa melihat Allah. Itu kan digambarkan oleh Rasulullah seperti apa? Seperti melihat bulan purnama. Artinya kalau kita melihat bulan purnama, kita kan tidak menguasai wujud seluruh bulan purnama itu seperti apa, itu enggak, hanya melihat dari kejauhan. Nah seperti itulah ketika kita di surga melihat wajah Allah, tidak menguasai tentang hakikat dari zat Allah, karena manusia ya kita makhluk yang terbatas ya, dan itu menunjukkan keagungan Allah yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh manusia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ya. Makanya Pak Ustaz tidak salah pemahaman saya. Hal yang Ustaz buatkan kita akan berusaha itu sangat menarik, dalam artian saya teringat kembali bahwa kita tidak hanya dengan tekad yang kuat, tapi harus ada undangan dari Allah untuk wassalam. Seperti kita akan melaksanakan qiyamul lail. Walaupun kita hanya berdasarkan niat, tapi belum istimewa ada undangan, tapi kita belum bisa melaksanakannya gitu Ustaz. Apakah hal tersebut sudah sejalan atau salah pemahaman saya? Kalau bilang pemahaman tersebut benar, hak apa yang membuat Allah mengundang kita untuk melaksanakan misalkan sholat malam untuk menarik Allah, ayo kamu sholat seperti itu aja Pak Ustaz, terima kasih. Yang dimaksud mengundang itu gimana? Sekalian. Ya, lanjut. Kalau saya apresiasi, tampaknya memang perlu menempatkan kata-kata yang tepat dan cepat diterima. Karena bahasa itu Ustaz, menurut saya, ya kalau bahasa Arab sudah percaya saya. Tapi bagaimana mensinergikan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia? Pemanya tadi kita berbicara tentang sifat Allah ya. Sebenarnya katanya sedikit menurut saya kalau saya baca buku tauhid itu. Allah itu kan tidak ada batas kewenangannya, kekuasaannya. Dia mencipta, dia melihat, tidak ada batas. Sedangkan saya atau manusia itu, apapun namanya yang diciptakan Allah, itu ada batas. Jadi penglihatan manusia itu terbatas gitu, karena memang diberi oleh Allah. Bahasanya begitu aja sebenarnya. Nah, kenapa orang itu menyimpang? Karena dia tidak tahu bahasa. Banyak yang itu saya dapatkan di daerah dimanapun, baik di kampung saya, di Jawa Barat, saya merantau kemana gitu. Itu biasanya dari bahasa. Jadi menyimpanglah dia bahwa seperti itu. Malah dulu pernah saya di ulamanya beliau, saya pernah jadi pengurus Masjid SI di Jalan Mahmud, Pak. Itu kan ribut soal bahasa Allah itu bersemayam di atas ars. Ribut itu kan, seolah-olah angling bahasa Sundanya itu duduk kayak saya gitu. Ditafsirkannya ribut itu kan, digarung kami itu Pak. Saya masuk gitu, karena saya bodoh gitu. Luruskannya bahasanya. Ente berpikirnya jauh ke sana, jangan Allah nggak bisa itu. Nggak bisa begitu sebenarnya. Maksud itu kan kekuasaannya yang tidak terbatas. Jadi menurut saya perlu kajian lah kita, terutama ulama-ulama ya. Bukan saya gitu, ulama lah yang memang ilmunya tinggi, tapi bahasa kadang-kadang kurang dicerna Pak, terlalu tinggi gitu. Bukan bahasanya salah, terlalu tinggi. Apa itu yang saya perhatikan itu bahasanya itu kan bahasa yang multi tafsir gitu seolah-olah. Sulit dicerna gitu. Sifat-sifat itu tadi. Tapi kalau ditempatkan manusia itu diberi oleh Allah penglihatan itu, ini sangat terbatas.
Saya pernah ditanya ini terakhir ya, waktu saya masih muda. Tahu dari mana? Itu paman saya, dia mengandung aliran kebatinan. Kurang paman di kampung. Itu anak-anak saya tahu dari mana kita Ka'bah. Saya bilang, pertanyaan bodoh banget paman ini. Ya ada aja TV sudah. Kan itu TV sudah adanya tuh Ka'bah itu. Kalau pernah dilihatkan, kalau tidak pernah dilihatkan, tidak pernah informasi, mana mungkin tahu saya bilang bahwa ada Ka'bah. Nah dari mana tahunya? Allah memberi mata. Selesai, taslim dia. Udah dia udah kebatinan. Nah gitu Ustaz, komentar saya gitu. Jadi Ustaz, maaf meluruskan sedikit. Maksudnya seperti yang pernah saya alami Ustaz. Jadi ketika cuma hanya niat saja, walaupun kuat ingin sholat malam, tapi ketika misalkan nggak ada bahasa, kalau saya lihat di sosmed undangan gitu Ustaz ya, tetap aja nggak bisa gitu Ustaz melaksanakan sholat malam itu. Tapi kalau misalkan udah ada undangan, dimanapun beratnya gitu Ustaz ya, misalkan baru pulang kerja, karena udah ada undangan, pasti dia akan maksudnya memaksakannya untuk bangkit untuk melaksanakan sholat malam gitu Ustaz. Memang saya seperti itu. Dan yang saya mau tanyakan tuh, hal apa yang maksudnya bisa menarik untuk supaya kita melaksanakan hal tersebut. Ya. Kalau undangan dalam arti dorongan, sebenarnya sudah ada kan, sudah dalam hadis ya, dalam Quran gitu. Jadi Allah sudah mendorong kita. Sebetulnya dorongan dari Allah sudah ada ya. Nah dalam melaksanakan itu sebetulnya tidak perlu lagi kita nunggu undangan lagi dari Allah. Ya sebenarnya itu sudah masuk ke dalam ya tekad kita sendiri, kemauan kita sendiri. Karena hakikatnya Allah itu sudah memberikan kemampuan kepada kita. Ya, memberikan kehendak. Ketika manusia itu berkehendak, lalu kemudian kehendak manusia itu diikuti dengan kehendak Allah, itu terjadi. Jadi manusia itu sudah diberikan kehendaknya masing-masing. Jadi ketika misalnya orang tidak melakukan suatu amal soleh, bukan berarti nggak ada undangan dari Allah, bukan. Artinya dia tidak menjalankan ya kehendaknya sendiri. Ketika misalnya masih susah juga, berarti belum kuat tekadnya, ya kan? Niatnya belum kuat, jangan nyalain Allah. Ya, jadi bahasa undangan itu ini. Dan yang menghalangi orang itu apa ya? Setan berusaha untuk kita udah ada niat, udah kuat niat, tapi ternyata belum dilakukan. Itu bisa jadi setan yang menghalangi itu. Ya kan? Nah, kita harus berusaha untuk menyingkirkan. Tapi kalau ternyata misalnya ya itu kan dengan niatnya saja sudah dicatat, Pak. Kalau ternyata tidak terjadi gitu ya, terhalang karena terlalu capek nggak bisa bangun ya, itu kan niatnya saja udah dicatat Pak. Gitu ya. Jadi prinsipnya begitu, kita semua sudah diberi kehendak oleh Allah, ya kan. Nah, kemudian tadi soal bahasa ya, membahasakan ya bagaimana. Nah sebetulnya ya tadi itu hilangkan anggapan-anggapan ya yang tadi yang melampaui batas, yang di luar kemampuan akal kita. Ketika disebut Allah di atas arsy, ya sudah, katakan saja, karena bahasa Quran ini jelas. Tidak perlu tadi dialih-alihkan. Ya kan? Jadi Allah menguasai arsy, justru menafsirkan istawa alal arsy dengan menguasai arsy ini adalah pendapatnya kelompok yang menyimpang, Pak. Kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, itu yang ditentang oleh para ulama salafus saleh dulu. Dan secara bahasa pun tidak benar. Karena kalau dimaknai istaula, menguasai, yang namanya istaula itu oleh para ulama dijelaskan adalah maknanya mengalahkan. Kalau mengalahkan itu sebelumnya belum dikalahkan, belum dikuasai, lalu dikuasai. Nah ini kan tidak tepat. Kalau aras itu Allah menguasai aras, mengalahkan aras, berarti sebelumnya belum dikalahkan. Itu mustahil. Jadi ada sesuatu di luar kekuasaan Allah, itu mustahil. Jadi itu keliru diartikan seperti itu. Jadi ketika diartikan istawa alal arsy,
bersemayam di atas arsy. Artinya tinggi di atasnya. Sudah, tetapkan saja bahasa itu apa adanya. Ketika orang salah memahami, ya diluruskan. Ya makanya tadi nggak usah lagi kita memikirkan lebih jauh bagaimananya, apalagi disamakan seperti raja yang duduk di singgasana. Sama sekali nggak begitu. Tapi ada ini Ustaz, ada hadis lah yang mengatakan sampai kelak ilmu itu sesuai dengan kemampuan orang itu. Iya. Ada kan ya? Iya. Jadi memang kalau kita melihat kota dakwah ya, maaf nih, bukan jadi ini itu ahli kan? Iya. Ya harus bisa membaca objek itu, menurut saya. Iya. Karena kalau salah membaca objek, ya tidak paham tadi. Ayat ini tidak berubah. Iya. Kota dakwah kita, nenek moyang kita kan jelas bermacam-macam. Nah jadi yang kita hadapi itu, kalau di sini ya enggak, kena objeknya memang sama itu. Nah itu yang saya maksud. Ya, jadi apa namanya, mana-mana Quran ini semua harus kita sampaikan, ya kan, dengan bahasa yang apa adanya dalam Al-Quran. Ya, jadi kita mau sejeli apapun, mau sehati-hati ya bahasa kita ya, dengan sangat ekstra gitu ya, hati-hati ketika menyampaikan. Ya, yang namanya kesalahpahaman itu pasti ada. Karena setan itu diantara caranya adalah membelokkan. Kalau nggak begitu tidak ada penyimpangan dari dulu itu, zaman dulu itu. Nah, jadi tetap harus kita sampaikan apa adanya. Ya. Nah, setelah itu kita meluruskan ketika timbul kesalahpahaman. Gitu. Jadi bukan berarti oh ini jangan disampaikan. Al-Quran ini semua harus disampaikan. Ya kan, harus kita sampaikan ya dengan apa namanya momen tertentu dan sebagainya. Nah ketika ada kesalahpahaman ya kita luruskan, jangan dibiarkan gitu. Ya mudah-mudahan apa namanya semakin semangat kita ya untuk mengkaji ya secara benar ya apa yang sudah tertuang di dalam nas-nas Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Qulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.